Karena inti dari orang nikah itu punya anak. Terus yang kedua, sekiranya anak itu minimal bisa mensyafaati kita kalau ditakdir mati sebelum orang tua, menghadang di akhirat. Kalau ditakdir mati sesudah orang tua, anak itu jadi waladun soleh, mendoakan orang tuanya di alam kuburnya. Itu tujuan inti orang nikah itu, bukan seksnya, bukan hubungan kelezatan sementara itu, bukan. Biar kita itu punya anak, dan anak yang dihasilkan oleh kita ini akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati dzatik fi kulli waqtin wa hin. Alhamdulillah alladzi sanna li ibadihin nikah wa nahau manis sifa wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil arab wal ajam alqail tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah wa ala ali thayyibin wa ashabil ajmain wa azwaji ummatil mu'minin wa tabi'in wa antabi'um ila yaumiddin. Kita sekarang membaca kitab Qurratul Uyun. Musannif mengawali pembukaan kitab ini dengan memuja dan memuji nama Allah yang telah menganjurkan hambanya menikah, yang melarang melakukan sifat zina, perbuatan zina, kumpul kebo. Semoga sholawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda tanakahu tanasalu, nikahlah kalian semua dan perbanyaklah membuat keturunan. Nikahlah kalian maka kalian akan mempunyai keturunan. Karena aku kelak akan banyak-banyakan umat, akan berlomba dengan nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad untuk memperbanyak umat. Waalaikumsalam. Dan musannif mengawali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul Falah, Sahibu Miftahil Falah, kitab pengarang musannif pengarang kitab Miftahul Falah menerangkan mengutip dari Futuhatul Makkiyah, sebuah hadis musalsal dengan beberapa rawi yang meriwayatkan yang berbunyi billahil azim, aku telah diceritai oleh seorang fulan dari fulan sampai nyambung ke sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang tua daripada Imam Malik bin Anas. Sahabat Anas bin Malik mengatakan billahil azim, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani Abu Bakrin As-Siddiq, aku diceritai langsung ilmu sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga berkata, demi Allah yang maha agung, aku diceritai langsung oleh Muhammadun Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan billahil azim laqad haddatsani Jibril, demi Allah yang maha agung, aku diceritai langsung oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata billahil azim laqad haddatsani Israfil, aku diceritai ilmu ini dari malaikat Israfil, malaikat yang kelak akan meniup sangkakala. Jadi ilmunya nyambung dari sahabat Anas bin Malik berguru kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq langsung Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dari malaikat Jibril dari malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil mengatakan biizzati wa judi wa karami, sebuah hadis qudsi yang berbunyi dengan kemuliaanku, kedermawananku,
mangqara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab marratan wahidatan. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim disambung dengan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai dibaca satu kali, asyhidu alayya, bersaksilah kalian semua kepadaku, anni qad ghafartu lahu, katanya Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya orang yang membaca surat Al-Fatihah yang dibuka dengan bismillah. Satu kali surat Al-Fatihah yang dibaca itu satu dosa yang Allah ampuni. Wa qabiltu minhul hasanat, dan aku terima amal baiknya. Wa tajawaztu anis sayyiat, dan aku maafkan semua kesalahannya. Wala uharriku lisanahu finnar, dan aku tidak akan membakar lidahnya orang yang baca surat Al-Fatihah di neraka. Wa ujiruhu min adzabil qabri wa adzabin nar wa adzabil qiyamah, dan aku akan selamatkan orang yang baca surat Al-Fatihah itu dari siksa kubur, siksa api neraka, dan siksa hari kiamat. Wa yalqani qablal anbiya wal auliya ajmain, dan kelak orang yang membaca surat Al-Fatihah tersebut yang dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim akan berjumpa denganku Allah di surga sebelum para nabi dan para wali secara total. Ini luar biasa membaca surat. Oleh karena itu syariat Islam tidak lepas dari membaca bismillahirrahmanirrahim. Orang sholat pun membaca bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Kalau orang sholat tidak baca surat Al-Fatihah kan tidak sah sholatnya. Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah, padahal ayat yang turun pertama adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq atau surat Iqra. Itu rahasianya surat Al-Fatihah. Karena seperti tadi yang diceritakan itu, langsung Allah ampuni kesalahan kita orang yang baca Fatihah satu kali. Jadi setiap kita sholat itu aslinya melunturkan dosa-dosa kita tanpa kita sadari. Makanya pernah saya bilang, rugi orang itu mengajarkan anaknya surat Al-Fatihah, dititipkan kepada guru ngaji. Khusus Al-Fatihah kita ajari sendiri, biar setiap anak kita baca Al-Fatihah orang tuanya kecipratan pahala, karena gara-gara orang tuanya dia tahu bacaan surat Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu ajaran pertama, terutama ibunya kan sering kumpul dengan anak. Kalau di kitab I'anatul Thalibin itu semua kitab samawi, semua kitab yang turun dari langit itu jumlahnya 104 kitab. Yang 60 kitab Allah berikan kepada Nabiullah Syis bin Adam, putra Nabi Adam alaihissalam, yang jadi nabi namanya Nabi Syis bin Adam alaihimussalatu wassalam. Kemudian yang 30 kitab Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Makanya di surat Al-Alaq sabisma rabbikal alaq, terakhirnya suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa. Nabi Ibrahim mendapatkan kitab 30, yang 60 kitab punyanya Nabi Syis, yang 30 kitab punyanya Nabi Ibrahim. Berarti totalnya 90. Yang 10 kitab itu Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, suhufi Ibrahim wa Musa, kan itu. Biasanya orang setiap salat Jumat rakaat pertama dengar ayat itu, karena ayat paling terakhir, suhufi Ibrahim. 10 kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa ini sebelum kitab Taurat. Kitab Taurat itu terakhir Allah berikan kepada Nabi Musa. Tadi totalnya berapa sudah? 100. Nabi Syis 60, Nabi Ibrahim 30, Nabi Musa 10, 100. Kemudian yang urutan 101 itu kitab Taurat, Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa meninggal dunia, kemudian ada Nabi yang Allah beri kitab Injil. Urutan ke kitab Zabur dulu. Kitab Zabur dulu Allah berikan kepada Nabi Daud.
Kemudian kitab Taurat Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Furqan atau Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi totalnya kitab itu 104 yang pernah Allah turunkan ke bumi kepada nabi-nabi yang Allah kehendaki. 100 kitab ini Allah simpulkan di dalam Al-Quran. Jadi kesimpulan 100 kitab itu keterangannya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran kesimpulannya ada di surat Al-Fatihah. Karena mewakili Al-Fatihah ini mewakili semua isinya kitab Al-Quran. Dan Al-Fatihah Allah simpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah simpulkan di baknya. Baknya itu punya makna. Bak itu bi kana makana wa biyakun mayakun. Dengan sebab aku Allah segala sesuatu yang wujud menjadi wujud, segala sesuatu yang akan wujud menjadi wujud. Kayak gitu. Maknanya bismillah. Makanya setiap baca bismillah itu langsung kerentek. Untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim, ketika mengucapkan ba itu hati sudah saya mau makan. Bismillahirrahmanirrahim saya mau baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim saya mau baca Al-Quran. Ketika mengucapkan ba hati langsung itu. Bismillahirrahmanirrahim saya mau hubungan intim. Makanya di Al-Quran itu ada ayat setan itu Allah izini untuk menggoda manusia. Wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum. Bersekutulah kamu dengan manusia fil amwal dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Makanya banyak orang yang bertengkar. Itu setan yang Allah izini ganggu. Bertengkar gara-gara warisan, bertengkar gara-gara urusan tanah, sengketa, gara-gara urusan bisnis. Wal aulad, dan bertengkar gara-gara urusan anak, suami istri. Atau wasyarik, bersekutu dalam urusan proses pembuatan anak. Makanya orang tua yang lupa tidak baca bismillah ya, berarti anaknya setan, campuran. Setan ikut serta hubungan intim. Nanti di Quratul Uyun dijelaskan hari-hari apa saja dan bulan apa saja, tanggal apa setan itu biasanya ikut serta hubungan intim dengan kedua mempelai pasutri, pasangan suami istri itu. Nanti di belakang nggak diterangkan sekarang, nanti Mas Nana nggak ngaji. Namanya kitab itu kayak nonton film, ada episodenya. Kita lanjut ke ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi makna baknya bika nama kana wa biyakun mayakun. Ada yang mengatakan maknanya huruf ba itu Allah simpulkan di titiknya, tapi bukan titik di bawah ba, tapi yang dimaksud adalah nuqtatul wujud. Titik pertama kali Allah menciptakan alam semesta. Titik pertama kali wujud itu ya Allah secara hakiki. Secara majazi Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah secara majazi? Titiknya ba itu bermakna nuqtatul wujud, titik wujudnya alam semesta. Gara-gara titik itu alam semesta ada. Secara hakiki itu Allah, secara majazi Rasulullah. Kenapa? Karena makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat Jabir bin Abdillah itu pernah tanya, akhbirni an syai'in khalaqallahu qablal asya. Ya Allah kasih, ya Rasulullah kasih tahu saya ilmu. Makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan di dunia ini? Pertama kali Allah menciptakan makhluk itu apa pertama kali? Sahabat Jabir ini tanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin SAW min nuri. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan nur nabimu terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu dari nurnya. Semuanya dari nur Nabi Muhammad berarti. Dari tetesan nur itu, keringat nur itu kemudian jadi roh-rohnya manusia, roh-rohnya bangsa jin, roh-rohnya malaikat dan makhluk-makhluk yang hidup yang lain. Dari nur itu kemudian bumi dititipi, jadilah Nabi Adam.
Setelah itu tulangnya Nabi Adam Allah ambil, terus dengan darahnya dititipi nur Nabi Muhammad, jadilah Siti Hawa, dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad makanya mengatakan gini, kuntu awalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, saya adalah nabi pertama dalam penciptaannya, dan saya adalah nabi terakhir dalam terutusnya. Sebenarnya dalam penciptaan Nabi Muhammad dulu yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam, karena nurnya pertama kali. Oleh karena itu Nabi Adam ketika nikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya membaca sholawat. Wa fi riwayatin 20, wa fi riwayatin 10. Arti Nabi Adam nikah sama Siti Hawa itu mas kawinnya suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun orangnya belum lahir, tapi nurnya sudah tercipta. Itu sangat istimewa. Dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW itu 124.000 nabi. Kita lanjut. Itu diantara khasiat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah ala dawam tsumma sholatuhu ma'asalam ala imamir rusli wal anbiya Muhammadin wal ali wal abna. Qolal ulama rahimahullah ta'ala tustahabbul bada'a bil hamdi li kulli musannifin wa mudarrisin wa khatibin wa mutazawijin. Sunat juga di samping bismillah itu hukumnya sunat dalam awalan. Alhamdulillah juga sunat dibuat mulai bagi orang yang mau ngarang kitab atau nyusun buku, atau bagi orang yang mau mengajarkan ilmu. Makanya bersyukur dulu kepada Allah karena dia dapat ilmu gara-gara Allah kasih ilmu. Orang yang mendengarkan ilmu itu bisa paham gara-gara Allah yang memahamkan. Makanya sebelum ngaji baca alhamdulillah dulu, minimal baca Fatihah dulu. Nah itu. Wa khotibin. Nah, setiap orang yang mau pidato, mau baca mau pidato, mau baca khutbah ya, pasti alhamdulillah. Pasti gitu diawali. Terus wa khotibin, dan setiap orang yang mau melamar perempuan juga sunat diawali alhamdulillah saya dipertemukan jodoh saya, alhamdulillah lamaran saya diterima, alhamdulillah saya ditolak, kemungkinan ini buat pelajaran, saya akan menemukan wanita yang lebih baik daripada yang ini. Itu setiap orang melamar itu sunat baca alhamdulillah. Wa mutazawijin, dan setiap orang yang mau melangsungkan akad nikah itu sunat baca alhamdulillah. Jarang diamalkan ini. Jadi gini, umumnya orang akad itu biasanya Pak Penghulu kan gini, nama sampean siapa? Mas Nanang. Calonnya siapa? Fatimah misalnya. Ya Muhammad Nanang. Uzawi juga bi alama amara bi min imsakin bi ma'ruf atau tasrihin bi ihsan. Ya Muhammad Nanang. Nanang siapa namanya? Nanang Qasim bin Ahmad. Angkahtuka wa zawwajtuka mahtubataka wa qurrata ainika wa habibataka. Siapa? Fatimah binti Sofi Sofyan Maulana bimahri arbaati malayin, misal dengan mas kawin 4 juta. Kalau mas kawinnya orang ini Bojonegoro, bimahri tuban wa ashabih, dengan seperangkat pakaian-pakaian dalam. Tuban kan itu Tuban, Bojonegoro Tuban itu aslinya bahasa Jawa, tapi di Arab itu orang bilang Tuban itu ya Sidi, ngerti Sidi? Bukan VCD, bukan. Orang Bojonegoro berarti bojone negara dengan rapi. Mas kawin. Terus yang pihaan ini di samping yang akad sunat baca alhamdulillah, yang menjawab akad, yang menerima akad itu juga sunat diawali alhamdulillah. Contohnya gini, sebelum menjawab qabiltu itu sunat diawali alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, ditambahi sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, orang sebelum jawab qabiltu sunatnya mengawali hamdalah dan sholawat. Diikuti saya, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu
nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur atau ala sodakil madhkur. Nah gitu. Tadi sebelum jawab qabiltu nikaha, sunat mengawali alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikaha. Kalau memang yang dimasukkan di mic itu qabiltunya saja, setidaknya kita sebelum ke mic alhamdulillah wassalatu ala rasulillah itu juga baca dulu, meskipun tidak dimasukkan ke mic. Yang dimasukkan di mic qabiltunya, tidak masalah gitu. Intinya orang yang mengakad nikah itu sunat mengawali hamdalah dan sholat. Orang yang menjawab pun, yang menjawab qabiltu pun sunat mengawali hamdalah dan sholawat. Manusia pertama saja mas kawinnya baca sholawat kok. Jadi itu akan mempengaruhi rumah tangga kita, keharmonisan kita, dan anak turun kita. Wah, jangan gampang meremehkan sunnah Rasul meskipun sepele, tapi itu yang angkat derajat kita, yang bikin jadi kekasih Allah dan Allah ampuni dosa kita. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu janjinya Allah di Al-Qur'an. Orang yang sering mengikuti Nabi Muhammad dalam segala halnya, setahu dia punya ilmu tentang Nabi Muhammad itu apa, terus ditiru pelan-pelan, itu dapat mengangkat derajat jadi kekasih Allah dan mengampunkan dosa. Jadi orang yang menjalankan sunnah Rasul sama kayak baca astaghfirullah. Nah, kita lanjut. Wa kana sana 'ala Allah kahadiyatil mutasyaffi qabla mas'alatihi. Jadi dari saking pentingnya alhamdulillah, jadi seolah-olah pujian kepada Allah sama seperti persembahan orang yang minta tolong sebelum minta tolong. Sebelum kita minta tolong kepada Allah, Allah puji dulu kita. Allah puji dulu. Sebelum kita minta tolong kepada orang lain, puji dulu orang yang mau nolong kita itu kan. Sama kayak gitu. Rojaan ayantafi'a bidzalika fi qada'i hajatihi, karena tujuan intinya kayak tadi, berharap agar Allah memberikan kemanfaatan di dalam mengabulkan semua hajat atau keperluan atau kebutuhan kita dalam sehari-hari. Dilanjut, siap daripada alhamdulillah. Ngajinya tidak usah lama-lama, ini saya simpulkan ini. Alhamdulillah itu banyak sekali komentar dari ulama. Yang pertama Imam Qurtubi mengutip sabdanya Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah satu kali itu dapat memperberat timbangan amal baik kita. Jadi alhamdulillah itu asana alal mahmud bima lahu min sifatil kamal. Memuji kepada Allah yang kita puji dengan sifat kesempurnaan yang Allah miliki. Faman hamidallah, barang siapa membaca alhamdulillah mustahdhiran makna alhamdi, dengan menghadirkan maknanya pujian di dalam hati. Orang mulutnya baca alhamdulillah, terus hatinya betul-betul memuji kepada Allah, betul-betul bersyukur kepada Allah. Imtala amizanu minal hasanat, maka timbangan amalnya Allah penuhkan dengan kebaikan. Satu kali pujian, satu kali alhamdulillah yang disertai hadirnya hati. Yang jelas alhamdulillah itu memuji Allah, meskipun tidak tahu maknanya secara detail, secara global. Intinya alhamdulillah itu pujian Allah. Hati mulut baca alhamdulillah, hati bersyukur kepada Allah, hati memuji Allah. Wal makna lau kanat ajsaman lamala'athu. Kok seandainya alhamdulillah itu diperumpamakan seperti benda, niscaya wadah itu akan terpenuhi oleh benda itu. Dari timbangan amal. Lagi hal yang sepele, kita haus, terus kita minum air dingin itu alhamdulillah, pujiannya betul-betul dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya. Makanya maun barit itu air es, air dingin bagi orang yang haus itu akan tulus mengucapkan alhamdulillah, betul-betul ikhlas ya, betul-betul memuji karena disegarkan betul sama Allah. Apalagi hausnya orang yang masuk neraka besok, atau hausnya orang-orang yang 1 tahun sebelum Dajjal keluar, kan kehausan semua. Sekali teguk langsung seger.
Orang yang bangkit dari alam kubur digiring ke padang mahsyar itu, sebelum ditimbang amalnya mereka semua kehausan. Baru yang kafir dilarang minum telaga kausar, yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah diizini minum telaga kausar. Inna a'tainakal kausar, telaganya Rasulullah. Dan tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang kekurangan cibuknya, kekurangan gayungnya, cantingnya. Semuanya menemukan cibuk di telaga kausar sendiri-sendiri. Satu teguknya bisa tidak membuat haus selamanya. Kita lanjut hadis berikutnya, riwayat sahabat Jabir bin Abdillah. Fa in qala hasaniyah, man an'ama Allah ala abdin min nikmatin faqala alhamdulillah illa adallah syukraha. Orang yang Allah beri kenikmatan, satu kenikmatan, lalu orang tersebut baca alhamdulillah, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang mensyukuri nikmat sama Allah. Fa in qala hasaniyah, kalau membaca alhamdulillahnya yang kedua kalinya, jaddadallahu lahu tsawaban, Allah perbarui lagi pahala untuknya, tidak sama seperti pahala yang pertama. Fa in qala hasalisah, jika dia membaca alhamdulillah yang ketiga kalinya, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah ampuni semua dosanya. Alhamdulillah pertama Allah anggap dia sebagai orang yang bersyukur. Alhamdulillah yang kedua Allah perbarui pahala tidak sama seperti pahala yang pertama. Alhamdulillah yang ketiga Allah baru ampunkan dosanya. Itu khasiatnya. Terus hadis berikutnya sahabat Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, aksiru minal alhamdulillah fa inna laha ainaini wa janahaini. Perbanyaklah baca alhamdulillah. Habis makan sunat baca alhamdulillah, habis minum alhamdulillah, habis hubungan intim alhamdulillah. Biar apa? Anaknya jadi anak yang benar. Sebelum hubungan bismillahirrahmanirrahim, sesudah hubungan alhamdulillah. Sama kayak gitu. Karena inti dari orang nikah itu punya anak. Terus yang kedua, sekiranya anak itu minimal bisa mensyafaati kita kalau ditakdir mati sebelum orang tua, menghadang di akhirat. Kalau ditakdir mati sesudah orang tua, anak itu jadi waladun soleh, mendoakan orang tuanya di alam kuburnya. Itu tujuan inti orang nikah itu, bukan seksnya, bukan hubungan kelezatan sementara itu, bukan. Biar kita itu punya anak, dan anak yang dihasilkan oleh kita ini akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Terus kita lanjut, perbanyaklah baca alhamdulillah, karena alhamdulillah itu mempunyai dua mata dan dua sayap. Bacaan alhamdulillah itu mempunyai dua mata dan dua sayap. Tusolli fil jannah, yang mendoakan orang yang baca di surga. Tastaghfiru liqailiha ila yaumil qiyamah. Jadi pelayan yang menjaga alhamdulillah itu memohonkan ampunan untuk pembacanya sampai hari kiamat. Jadi selalu diistighfarkan. Orang yang sering baca alhamdulillah itu dimohonkan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Setiap dia dosa dimohonkan ampunan oleh khatam yang melayani bacaan alhamdulillah. Ini tidak rugi orang sholat. Setiap sholat pasti baca surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada bismillah, ada hamdalah, dan ada doa, ada pujian kepada Allah. Terus hadis yang keempat, sahabat Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ma'an amallah ala abdin nikmatan fahamidallah alaiha. Setiap orang yang Allah beri kenikmatan lalu orang itu memuji Allah atas kenikmatan yang dia terima, illa kana dzalika afdhala min tilka nikmah wa in adumat, maka pujian yang dia ucapkan lebih sangat berharga nilainya daripada kenikmatan yang Allah berikan itu, meskipun kenikmatan itu besar. Jadi ketika kita diberi kenikmatan, contohnya kita ditakdir sekarang ini sempat ngaji,
dengarkan ilmu, kita ditakdir ibadah, itu kan kenikmatan. Jangan remehkan kenikmatan itu, meskipun kenikmatan itu kecil, karena itu akan Allah anggap besar dalam timbangannya. Jangan kau remehkan dosa itu meskipun dosa itu kecil, karena ketika hatimu meremehkan dosa, maka timbangan dosanya itu dianggap besar sama Allah. Jadi kenikmatan kecil kita anggap kenikmatan besar, dosa kecil kita anggap dosa besar, biar kita merasa bersalah, menyesal, dan bertobat, tidak mau mengulangi lagi. Terus yang kelima, riwayat sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, lau anna dunya kulla bihadza fi rihabiyati rajulin min ummati tsumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdhala min dzalik. Kalau seandainya dunia dan seisinya, seluruh kemegahan dunia milik satu orang dari umatku, lalu orang tersebut baca alhamdulillah, maka pahala alhamdulillah yang diucapkan oleh satu laki-laki itu, yang mengucapkannya dengan tulus hati yang ikhlas, itu lebih sangat besar daripada semua kekayaan yang dia miliki. Terus yang keenam, mangkola subhanallah. Sekarang bacaan subhanallah. Tadi bismillah selesai, alhamdulillah selesai. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah, kutibat lau asyru hasanat, Allah catat pahala 10. Wa mangkola la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kutibat lau isrun, Allah catat pahala 20. Wa mangkola alhamdulillah, kutibat lahu salasun, orang yang mengucapkan alhamdulillah Allah catat pahala 30. Itu. Jadi alhamdulillah lebih besar pahalanya daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih besar pahalanya daripada subhanallah. Diriwayatkan pula, alhamdulillah sama niatu ahrufin wa abwabul jannah sama niatun. Rahasia alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu ada 8 huruf hijaiyah. Alhamdulillah itu ada 8 huruf hijaiyah. Sedang semua pintu surga jumlahnya 8 pintu. Pintu surga itu jumlahnya 8 pintu. Kalau jumlahnya surga ulama khilaf, ada yang bilang 7, ada yang bilang 4, ada yang bilang 1 surga itu. Tapi mempunyai beberapa kamar yang beda-beda. Tapi yang jelas surga itu mempunyai 8 pintu, sama seperti 8 huruf yang dikandung bacaan alhamdulillah. Faman qala alhamdulillah futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Barang siapa yang membaca alhamdulillah, maka pintu surga 8 itu Allah buka untuknya. Besok dia ketika ditakdir masuk surga boleh milih lewat pintu yang mana, terserah dia. Itu rahasia alhamdulillah itu. Itu ternyata ada rahasia 8 pintu surga. Innahu yajibu alal abdi ayat tarifa anau ajizun anil ityan bihaqiqati hamdilillah wa syukri. Seorang hamba itu wajib mengakui bahwasanya dirinya tidak pernah sanggup mendatangkan pujian kepada Allah dan bersyukur kepada Allah secara hakiki. Dan setiap hamba itu aslinya harus mengakui dirinya tidak pernah mampu mengucapkan pujian atau syukur kepada Allah dengan sejatinya, dengan setuhunya, dengan hakikatnya. Wa annahu la yaqdiru ayatiya bi ihsa'i dzalik. Dan dia sampai kapanpun tidak akan mampu. Karena apa? Yang mentakdir mulut kita bisa membaca, yang mentakdir hati kita bisa memuji dan bersyukur, itu Allah. Sejatinya hamba itu tidak berbuat sendiri, ada campur tangan Tuhan di situ. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya yang dapat membantu kita bisa menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa taat beribadah illa billah, kecuali sebab ditolong oleh Allah. Jadi karena Allah Ta'ala semua, makanya kita setiap sholat, selesai sholat,
kita sunat, katanya Kanjeng Nabi, sunat minta tolong. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa sesering mungkin berzikir, menyebut dan mengingat namamu, dan tolonglah aku agar aku sesering mungkin bisa bersyukur, berterima kasih, matur suwun kepadamu, dan agar aku sesering mungkin bisa menjalankan aktivitas ibadah yang terbaik menurutmu, bukan terbaik menurut hatiku sendiri. Kadang menurut kita baik ya, tapi menurut Allah dianggap jelek karena kita tidak ikhlas. Ibadahnya apa itu, caper, cari perhatian mertua, cari perhatian istri, cari perhatian tetangga ya. Ingin dapat pujian, penghargaan orang soleh dari mulut orang lain. Walidah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam doanya, la uhsi sana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa mengucapkan pujian kepadamu sebagaimana pujian yang kau pujikan sendiri kepada dirimu. Nah, karena Nabi merasa beliau tidak pernah mencapai pujian secara hakiki. Kayaknya semuanya karena ditolong oleh Allah, disetir oleh Allah, dibantu oleh Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kita sendiri. Makanya iya karena butuh wa iya karena stain. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, hanya karenamulah aku menyembah, hanya kepadamulah aku mencurahkan semua isi hatiku. Banyak kan kita ndak masih nak butuh iya kah? Karena apa? Ibadah kita karena ingin dapat nilai dari calon mertua, calon istri yang rajin, sering silaturahim, sering ngasih biar dapat nilai 80, ngasih lagi 85. Kan itu Mas Yuli. Tapi Mas Yuli saya ikhlas biar lulus ya. Nanti sampai di hari H dapat nilai 90. Setelah akad nikah masih 91. Ketika sudah membahagiakan hati mertua baru 95. Sering open, punya anak satu, anak kedua tambah open ke mertua nilai 100. Bertahap nilai. Makanya kita ya, karena kita berilmu ya, kita setir. Kalau kita maju mundur kena, kita mau maju salah, mundur salah. Karena apa? Orang ibadah karena manusia itu salah. Orang tidak jadi ibadah karena takut diomongi manusia juga salah. Maju kena, mundur kena kan ya. Orang ibadah karena ingin dapat pujian dari manusia itu juga riya. Ibadah karena selain Allah itu berarti kan riya. Tidak jadi ibadah gara-gara selain Allah juga, itu juga riya. Tarkul amal li ajlin nas riya, katanya Imam Fudail bin Iyad. Tidak jadi urung mengerjakan sesuatu, mengurungkan niat ibadah gara-gara diomongi orang, takut dianggap orang baik, akhirnya tidak jadi berangkat. Itu sudah riya. Intinya meninggalkan sesuatu dan mengerjakan sesuatu karena manusia, itu namanya riya. Riya itu lawan katanya ikhlas. Ibadah yang Allah terima adalah yang ikhlas. Orang itu dapat mencapai nikmatnya sebuah ibadah ketika hatinya tidak ada keterpaksaan, ketika hatinya betul-betul tulus dan ikhlas, ketika hatinya tidak berharap sesuatu, baru ibadah yang dia lakukan itu ikhlas, nikmat rasanya. Caranya gimana kalau maju kena, mundur kena kayak gitu? Ya, kita tetap maju. Nanti setelah kita maju baru bismillah kita tata niatnya. Yang asalnya niatannya salah baru kita tata di tempat. Daripada kita mundur tidak ibadah, mending kita maju. Nanti ada penyakit-penyakit hati baru kita tata bismillahirrahmanirrahim, kita robah. Niat karena mengharap ridha Allah, ingin menyenangkan hati Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Fatabi'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita panjang umur dan kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita pelajari tadi. Niat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih
bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Siri asraril Fatihah. Iya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.